Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Andra Tamaraul Maulidi dengan NIM 1943923 PN 15935 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Aquatik hari ini. Hari ini saya akan menjelaskan tentang inovasi eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan yang ada di Indonesia. Nah, apa sih yang dimaksud eksplorasi itu? Nah, eksplorasi adalah penjelajahan lapangan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan atau informasi lebih banyak tentang keadaan sumber dayanya, terutama sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu. Biasanya, eksplorasi ini merupakan bentuk tindak lanjut dan kajian yang mendalam dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan merupakan studi melalui pendekatan observasi untuk mendapatkan sumber-sumber perikanan dan kelautan baru yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar karena yang pertama, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan kekayaan alam yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Dengan letak geografis yang mendukung, yaitu di antara dua benua besar, yaitu benua Asia dan benua Australia. Yang kedua, Indonesia merupakan negara yang 2/3 wilayahnya adalah lautan, sehingga Indonesia dapat dijuluki sebagai negara maritim. Potensi maritim Indonesia juga terlihat dari potensi ikan laut Indonesia yang mencapai 6,5 juta ton per tahunnya, atau sekitar 7,2% dari total potensi ikan laut yang ada di dunia. Kekayaan sumber daya alam hayati perairan Indonesia memiliki 27,2% dari seluruh spesies flora dan fauna yang ada di dunia, yang meliputi 12% mamalia, 23,8% amfibia, 31,8% reptilian, 44,7% ikan, 40% moluska, dan yang terakhir adalah 8,6% rumput laut. Selain itu, ada lagi sumber daya alam yang lainnya seperti minyak bumi, gas bumi, dan pasir laut. Nah, selain memiliki potensi yang besar, Indonesia juga memiliki tantangan yang besar, yaitu yang pertama, sumber daya perairan yang memiliki sifat common property. Sebagaimana kita tahu tadi, Indonesia merupakan negara yang didominasi oleh lautan, yang dan sumber daya alam itu merupakan sumber yang bersifat common property, yang dimana semua orang berhak untuk mengambil dan memanfaatkannya, sehingga pemerintah sangat kesulitan untuk mengatur sumber daya ini. Selain yang kedua adalah pengelolaan sumber daya yang masih belum optimal. Nah, kenapa masih belum optimal? Karena terjadinya eksploitasi yang berlebihan yang dilakukan oleh nelayan lokal, bahkan nelayan asing yang mengambil sumber daya perikanan di Indonesia yang secara berlebihan, sehingga membuat stok sumber daya perikanan yang ada di Indonesia akan semakin berkurang setiap tahunnya. Selanjutnya adalah terbatasnya teknologi yang menunjang untuk melakukan eksplorasi ini. Nah, dengan luasnya wilayah lautan di Indonesia ini menjadi kan sebuah tantangan yang besar, khususnya dalam eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan. Karena dibutuhkan juga teknologi yang baik dan memadai dan yang cukup dan yang banyak untuk mencakup semua wilayah lautan kita. Dan yang terakhir adalah rendahnya sumber daya manusia. Nah, kenapa bisa dibilang itu? Karena sebagian besar nelayan Indonesia merupakan nelayan yang berskala kecil hingga menengah. Nah, kenapa sih bisa dibilang begitu? Karena sebagian besar juga pendidikan nelayan Indonesia itu hanya mencapai lulusan pendidikan sekolah dasar. Nah, dengan beberapa tantangan tersebut, maka ditemukan beberapa inovasi juga, seperti pembentukan peraturan perundang-undangan, yang seperti contoh kayak melakukan pelarangan penangkapan sumber daya perikanan secara berlebihan, melakukan hukuman terhadap bagi yang pelanggar peraturan pelarangan penangkapan sumber daya perikanan secara berlebihan, serta pembagian wilayah pengelolaan perikanan dalam lingkup provinsi, kabupaten, dan pusat. Tujuannya adalah
untuk mengurangi kegiatan IUU fishing tersebut serta memudahkan dalam hal pengelolaan sumber daya perikanan. Nah, selanjutnya adalah peningkatan ilmu dan pengetahuan teknologi. Nah, tujuannya adalah agar meningkatkan juga tingkat produktivitas, pendapatan, serta kualitas dan kuantitas produk. Dan yang terakhir adalah peningkatan sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya ini dilakukan dengan cara memberikan pembinaan, pelatihan, serta pendidikan yang layak, khususnya bagi masyarakat pesisir yang berprofesi sebagai nelayan. Nah, demikian penjelasan dari saya tentang tantangan dan inovasi eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan di Indonesia. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.